Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, karunia dan berkahnya kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk menimba ilmu. Semoga apa-apa yang kita hajatkan, baik urusan dunia dan akhirat, Allah kabulkan. Tidak lupa kita mendoakan guru-guru kita yang telah membimbing kita, baik jasmani maupun rohani. Semoga Allah berikan keistiqomahan, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Allah permudah urusannya yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada jajaran admin grup yang telah memberikan kesempatan berharga ini untuk saya dapat menyampaikan materi pada malam hari ini. Tidak ada sesuatu di alam dunia ini melainkan telah Allah takdirkan untuk kita, maka penting bagi kita untuk merasakan esensi kehadiran Allah di setiap gerak-gerik kita. Allah lah yang akan mengizinkan kita untuk melakukan, bahkan setiap perkataan, setiap detiknya, apapun yang kita lakukan itu tidak lepas, tidak luput dari kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengizinkan, kita tidak ada upaya, melainkan hanya karenanya lah. Seperti halnya hubungan dengan sesama manusia, hubungan antara anak dan orang tua pastinya tidak selamanya berjalan mulus. Ada saja perbedaan pendapat hingga konflik yang bisa terjadi, tapi hal tersebut tentu wajar. Hanya saja cara menyikapinya pun haruslah bijak dan sesuai dengan norma dan ajaran agama. Sebenarnya seperti apa hubungan anak dan orang tua menurut agama Islam? Tak hanya membahas apa yang wajib diperhatikan anak dalam menjalin hubungan harmonis dengan orang tua, ini pun membahas bagaimana orang tua sebaiknya bersikap bijak kepada anak agar hubungan yang dijalin pun tetap penuh kasih sayang. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang anak haruslah menghormati dan tidak membantah orang tua. Islam mengajarkan bahwa anak harus menghormati dan tidak membantah perintah orang tua. Anak pun harus memperhatikan lisan agar jangan sampai mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti orang tua. Kewajiban anak yang menghormati orang tua pun tertuang dalam surat Al-Isra ayat 23. Ya kan? Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, itu ya. Ini kalau di madrasah biasanya ini disuruh dihafal ini ya, surah Al-Isra 23 ini. Yang tentang qadar buka ala ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana dan seterusnya. Yang kedua, menghormati orang tua yang memiliki kepercayaan berbeda. Ada kalanya kita itu mendapat hidayah masuk Islam, tapi ternyata orang tua kita kadang masih memeluk agama yang sebelumnya. Bagaimana sikap kita saat ini? Perbedaan keyakinan
dalam sebuah keluarga jadi sebuah hal yang dapat dikatakan lumrah dan banyak ditemui. Ibu, ayah, dan anak bisa saja meyakini agama yang berbeda, dan hal tersebut tidak harus dijadikan masalah, apalagi sampai memecah keluarga. Sebagai agama yang senantiasa mengajarkan toleransi beragama, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan hambanya untuk tetap menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan orang tua yang berbeda keyakinan. Perintah tersebut tertuang dalam surah Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, meskipun orang tua kita memiliki keyakinan yang berbeda, tetap saja kita harus berlaku baik kepada mereka semuanya, karena itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, poinnya tentang menghormati ibu. Hubungan anak dan orang tua menurut agama Islam juga membahas sesuatu yang spesifik, yaitu hubungan dengan ibu. Menghormati ibu begitu diutamakan, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebut ibu sebanyak 3 kali sebagai seseorang yang wajib dihormati. Ini membuktikan bahwa ibu merupakan sosok yang begitu dimuliakan. Oleh sebab itu, sayangi ibu dan hormati dia, karena sesungguhnya surga ada di telapak kaki ibu. Yang keempat, poinnya tentang berbakti kepada orang tua itu sama seperti jihad. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang sangat penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa berbakti kepada orang tua sama seperti jihad. Zaman dahulu ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta izin untuk berjihad. Alih-alih memberi izin, Rasulullah justru bertanya kepadanya apakah kedua orang tuanya masih hidup atau tidak. Begitu pria itu mengatakan iya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada pria itu untuk berjihad atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Memang benar jika anak wajib menghormati orang tua dan menuruti perintah orang tua, tapi anak pun berhak untuk menyatakan pendapat, dan orang tua juga harus mendengarkan dan mengerti perasaan mereka. Komunikasi dua arah dan belajar untuk saling terbuka dan menerima adalah kunci dari hubungan orang tua dan anak yang harmonis. Cobalah untuk mendengarkan pendapat anak, mereka tentunya akan merasa dihargai jika orang tua melakukan hal ini. Yang kelima, poinnya tentang orang tua dilarang kasar kepada anak. Anak memang harus berbakti dan menyayangi orang tua. Meski begitu, demi terciptanya hubungan yang harmonis dalam sebuah keluarga, orang tua juga tidak boleh pasif dan hanya ingin dihormati tanpa berusaha menjadi orang tua yang baik. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah selalu memberikan cinta dan tidak bertindak kasar kepada anak. Ketika orang tua mengumpat bahkan memperlakukan anak secara kasar, justru akan menciptakan ketegangan bahkan kebencian pada diri anak. Sesungguhnya bukan hanya anak yang bisa durhaka, orang tua pun bisa durhaka pada anaknya, menghina, mencaci maki, dan mendoakan hal-hal buruk pada anaknya merupakan beberapa tanda orang tua yang durhaka. Jadi orang tua pun bisa durhaka. Poin nomor 6, orang tua jangan pilih kasih. Salah satu hal yang menyakitkan bagi seorang anak adalah diperlakukan berbeda dengan saudaranya. Perilaku pilih kasih orang tua tak hanya membuat hubungan antar anak dan orang tua renggang,
namun juga bisa memicu konflik dengan sesama saudara. Oleh sebab itu, hindarilah berlaku pilih kasih dan belajarlah bersikap adil. Jangan membanding-bandingkan anak, apalagi sampai melukai perasaan dan harga diri mereka. Bagaimanapun, mereka adalah manusia yang butuh dicintai dan disayangi. Poin nomor 7, orang tua harus mendengar pendapat dan mengerti perasaan anak. Memang benar jika anak wajib menghormati orang tua dan menuruti perintah orang tua, tapi anak pun berhak untuk menyatakan pendapat, dan orang tua juga harus mendengarkan dan mengerti perasaan mereka. Komunikasi dua arah dan belajar untuk saling terbuka dan menerima adalah kunci dari hubungan orang tua yang harmonis. Cobalah untuk mendengarkan pendapat anak, mereka tentunya akan merasa dihargai orang tua melakukan hal ini. Poin nomor 8, orang tua juga harus menghargai anak. Menghargai anak juga jadi salah satu hal yang bisa menjaga hubungan antara orang tua dan anak. Seorang anak tentu ingin dihargai, mereka akan sangat bahagia memiliki orang tua yang menghargai privasi, hak-hak, dan pendapat mereka. Jadi di dalam pengobatan timur itu ada namanya konsep 5 organ, di mana organ-organ ini disimbolkan sebagai hubungan ibu dan anak seperti di atas yang saya jelaskan tadi. Seperti halnya organ jantung. Organ jantung itu secara konsep timur adalah anak dari organ liver, hati. Nah, itu ya. Ada kalanya liver ini menghidupi jantung, tapi ada kala juga jantung ini menindas liver. Maksudnya bagaimana? Liver itu dalam konsep timur disimbolkan sebagai kayu. Kayu dan jantung itu disimbolkan sebagai elemen api. Apabila kayu ini dibakar oleh api, dia akan menghidupi jantung. Nah, itu ya, menghidupi api. Jadi apinya semakin besar kalau ada kayu. Nah, seperti itu. Tapi ada kalanya juga kalau api ini terlalu besar, dia bisa membumi hanguskan si liver. Bisa dia menindas liver dan bahkan merusak liver ini ya. Karena kayunya sedikit, apinya besar, habislah. Nah, kadang begitu. Sehingga terjadilah permasalahan imbalance tentang kesehatan tubuh seseorang. Jadi fenomena-fenomena alam itu sebenarnya adalah cerminan dari kondisi kejiwaan seseorang. Seperti kayu dibakar api disiram air mati dan sebagainya. Nah, kontrol-kontrol inilah yang harus kita perhatikan. Dalam konsep kedokteran timur itu adalah yang terpenting adalah kebijaksanaan kita dalam mengontrol diri kita, baik jasmani maupun rohani, karena semua itu sangat berkaitan erat dan dia saling menghidupi dan bahkan juga kadang saling menindas. Jadi perhatikanlah kebijaksanaan diri kita. Apabila jantung tadi menindas liver, maka apa yang harus dikuatkan? Nah, yang harus dikuatkan itu adalah ginjal. Ginjal itu simbolnya adalah air. Nah, air ini dapat meredam api yang membara. Ketika ginjal dikuatkan, maka jantung akan stabil. Apinya tidak terlalu besar dan tidak akan sampai membumi hanguskan liver yang organnya dengan simbol kayu. Jadi dia saling berantai itu ya. Saling berantai, saling membatasi, dan juga saling menghidupi. Jadi fenomena ini akan terjadi dengan bijak, dengan baik apabila semuanya dalam kontrol kewajaran, seperti hal-hal yang materi di atas kita telah jabarkan. Walaupun anak itu wajib menurut kepada kedua orang tuanya, tapi orang tua juga harus tahu diri. Terkadang orang tua juga bisa durhaka terhadap anak. Dalam kondisi apa? Ketika orang tua ini tidak bijaksana dalam memberikan arahan, didikan,
dan lain-lain terhadap anaknya. Berhati-hatilah. Kita semua itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang menjadi amanah dari Allah untuk kita. Lakukanlah hidup ini dengan bijaksana. Kita mungkin memiliki banyak ilmu, tapi belum tentu kita dapat mengaplikasikan ilmu ini. Karena sebaik-baik seseorang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, yang dia tidak melukai hati saudaranya dan orang-orang selamat dari dirinya. Ketahuilah bahwa adab itu jauh di atas ilmu. Dengan adab terbangunlah peradaban insan kamil, peradaban orang-orang pilihan Allah yang mana dikumpulkan dalam kebahagiaan. Apa kebahagiaan apa? Surga di dunia dan di akhirat. Apa yang dimaksud surga di dunia? Inilah salah satunya majelis-majelis ilmu dan zikir. Dan insya Allah kita semua akan Allah hantarkan nanti kelak berkumpul di dalam surga akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah materi pada malam hari ini. Banyak kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.